Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Murah, NIM 200703021, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas, yaitu biologi laut, yang mana berjudul tentang peran mangrove dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Seperti kita ketahui bahwa keberadaan ekosistem mangrove memberi fungsi dan manfaat penting bagi masyarakat sebagai pencegah intrusi air laut, menahan abrasi air laut, dan menjaga kestabilan pantai sebagai tempat wisata serta sebagai sumber bahan makanan. Nah, selain itu, ekosistem mangrove juga berfungsi sebagai habitat berbagai spesies dan sumber, dan tentunya dengan posisinya yang unik di kawasan pesisir menyimpan sejumlah besar cadangan karbon 4-5 kali cadangan. Karbon membuat dan memitigasi perubahan iklim. Nah, dari mangrove ini juga kita ketahui bahwa dari 1/4 mangrove di dunia yang tersisa berada di Indonesia. Memperhatikan potensi tersebut, tentunya langkah konservasi mangrove dapat mengurangi potensi atau pengguna pada sektor kehutanan dan kegunaan mangrove. Nah, di sini banyak sekali ya dibahas tentang peran mangrove dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ini. Di sini ada juga rehabilitas mangrove dan kebijakan pengelolaan mangrove di Indonesia. Bagaimana sih rehabilitas mangrove dan kebijakan pengelolaan mangrove di Indonesia itu? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir. Nah, di sini juga kita bahas tentang layanan jasa ekosistem mangrove. Yang pertama, bisa juga sumber bahan pangan dan obat-obatan, dan sangat bermanfaat bagi lingkungan atau juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, ada sumber kayu. Sumber kayu ini yang mana kita ketahui mangrove ini sangat berperan penting bagi lingkungan kita, bagi masyarakat, terutamanya bagi di daerah pantai atau di daerah pesisir. Yang ketiga, sumber perikanan. Nah, di mana mangrove ini juga bisa jadi ada kerusakan, yaitu perlu kita ketahui ya, kerusakan mangrove ini di berbagai daerah dan berperannya itu berbeda-beda ya kerusakannya. Nah, di mana kerusakan mangrove perlu kita tangani karena keberadaannya sangat diperlukan. Kerusakan mangrove lebih banyak akibat alih fungsi menjadi tambak, permukiman, industri, dan perkebunan. Bukan saja akibat alih fungsi lahan mangrove, tapi juga akibat pembakaran liar kayu mangrove dicuri untuk dijadikan material bangunan, kapal, batu arang, dan kayu bakar. Nah, di sini yang mana kita ketahui mangrove itu sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, yaitu untuk obat-obatan, untuk sumber, pokoknya untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan jadi kita perlu untuk menjaga kestabilan atau di daerah mangrove ini, atau kita perlu menanam kembali jika mangrove udah rusak gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mangrove dalam kerangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Nah, mangrove di Indonesia, di mana mangrove di Indonesia di tingkat global. Yang pertama, mangrove di Indonesia adalah 20% dari mangrove di dunia. Yang kedua, mangrove sebagai flowsheet atau di Indonesia dalam forum 620 tahun.
2002. Nah, di sini ada peningkatan tutupan hutan lahan pada ekosistem mangrove melalui rehabilitas ekosistem mangrove. Terwujudnya kelembagaan dan sistem pengelolaan mangrove serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan mangrove dengan tidak meninggalkan kelestarian ekosistem mangrove. Jadi kita perlu menjaga kelestarian ekosistem mangrove tersebut agar bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada juga meningkatnya kemenduniaan pengelolaan mangrove dan memberikan kontribusi di tingkat nasional maupun global. Nah, di sini ada dua tingkat ada dua tingkat ya kontribusinya, yaitu tingkat nasional maupun global. Jadi kita perlu ketahui juga bahwa pengelolaan mangrove ini sangat bermanfaat ya. Yang pertama dari